Halo Sobat Iden, selamat datang kembali di podcast Identitas. Saya Andi Andira Mukadas yang akan menemani Sobat Iden dalam perbincangan kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu internasional yang menjadi perhatian dunia, yakni konflik Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tapi juga berpengaruh pada stabilitas politik global, keamanan energi, hingga perekonomian dunia. Untuk mengupas isu ini lebih dalam, telah hadir bersama kita Prof. Supratman, SS, MSc, PhD. Terima kasih Prof. sudah bergabung di podcast Identitas kami pada hari ini. Terima kasih atas undangan Identitas. Oke, baik Prof. Mari kita langsung masuk saja ke pembahasan. Pertanyaan pertama nih Prof. Mengapa sih perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran akhirnya berakhir melalui kesepakatan damai dan bukan konfrontasi militer? Kenapa konfrontasi Amerika Israel dengan Iran itu berakhir dengan perdamaian? Itu karena beberapa hal. Pertama, dari pihak Amerika Israel sendiri yang sejak awal menginginkan Iran itu tumbang dalam satu serangan militer yang total, itu tiba-tiba tak berdaya sebagaimana Amerika lakukan di berbagai tempat. Amerika dari awal punya planning bahwa satu serangan itu bisa melumpuhkan Iran. Makanya target pertama ketika dia melakukan serangan 20 April tahun lalu, 20 April tahun 2026, sasaran utamanya itu adalah pemimpin besar Revolusi Islam Iran, yaitu Sayyid Ayatullah Ali Khamenei menjadi gugur. Dengan harapan gugurnya itu, maka perlawanan atau Iran segera takluk kepada Amerika. Itu nyatanya tidak. Akhirnya perang berkepanjangan sampai 2, 3, 4, 5, 6, sudah 5 bulan ini ya, sudah 5 bulan, sekitar 5 bulan lah peperangan itu terjadi, dan itu di luar prediksi Amerika. Amerika dalam hal ini sudah kelahan menghadapi Iran. Amerika sudah mengalami banyak kerugian dalam peperangan ini, dan semakin hari semakin terpojok, terutama Donald Trump, dan secara negara Amerika semakin merugi. Nah, sehingga dari dalam negeri juga Trump mengalami desakan, ya, mengalami protes, mengalami juga mosi tidak percaya dari banyak warga negara Amerika atas kebijakan melakukan invasi militer kepada Iran. Nah, akhirnya situasi yang membuat Amerika kewalahan, dan juga secara politik Trump semakin melemah, ya, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Terlihat sekutu yang paling setia selama ini terhadap Amerika, yaitu NATO, itu malah kemudian tidak mendukung Amerika untuk melakukan serangan militer juga terhadap Iran, dan bahkan NATO mengatakan bahwa ini bukan perang kami. Jadi itu berbagai faktor yang membuat Amerika pada akhirnya sampai hari ini kita saksikan pada tanggal 19 Juni ini terjadi kesepakatan penandatanganan secara resmi perdamaian antara Amerika dengan Iran plus minus Israel. Israel di sini tidak setuju, malah perundingan antara Amerika dan Iran terjadi, sehingga Israel disebut berusaha untuk menggagalkan perdamaian itu. Nah, sehingga perjanjian penandatanganan perdamaian secara resmi
yang seharusnya dilakukan di Swiss, karena melihat berbagai hal, maka perundingan itu, penandatanganan resmi kesepahaman itu dipercepat pada tanggal 18 Juni, itu dilakukan di Prancis dan disaksikan oleh beberapa negara termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan dilakukan penandatanganan secara elektronik. Jadi dua pihak, dua negara itu tidak bertemu. Jadi kenapa kemudian terjadi akhir perdamaian dan bukan penyelesaian secara militer? Karena Amerika tidak mampu melakukan mengakhiri konfrontasi itu secara militer. Dia tidak mampu karena Iran terbukti melakukan perlawanan yang sangat tangguh. Bahkan Iran dalam beberapa hal juga sangat progresif dalam melakukan aksi-aksi militer, sehingga secara strategi militer Amerika sangat terkejut dan kewalahan menghadapi manuver-manuver dan serangan-serangan Iran dari segi militer. Nah, oleh karena itu ujungnya kemudian adalah perdamaian, karena dampak dari aksi militer itu tidak bisa lagi ditoleransi, tidak bisa lagi ditolerir, tidak bisa diemban, ya, tidak bisa lagi dipikul oleh Amerika, ya, dalam hal ini pemerintahan Trump, sehingga berakhir dengan perdamaian hingga hari ini. Oke, sebenarnya Kak, kemenangan perang itu apakah memang hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau memang ada indikator lain untuk menentukan kemenangan? Tentu saja tidak, dan saya kira kalau kemenangan konfrontasi secara militer itu mungkin gaya lama dalam hal diplomasi secara keras antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Karena sekarang ini dengan revolusi dunia teknologi, ya, informasi begitu intensif diterima oleh setiap orang, maka kemenangan secara militer menurut saya sudah kadaluarsa, bukan lagi zamannya penaklukan atau show force, baik secara negara atau individu lewat kekuatan yang bersifat fisik atau senjata, itu sudah tidak samanya lagi, tidak sesuai lagi. Sekarang ini lebih pada kekuatan yang bersifat soft force, bukan hard force, bukan kekuatan yang bersifat fisik, ya, lebih pada yang bersifat soft, bukan hardnya, ya. Mungkin dalam hal ini ketika kita pakai istilah militer adalah sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan militeristik. Mungkin itu adalah ilmu, mungkin itu ekonomi, ya, mungkin itu lewat simpatik massa, ya. Dan kita bisa lihat hari ini bahkan beberapa kebijakan seringkali dikalahkan oleh kekuatan yang disebut dengan dunia viral, ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu biasa dikalahkan dengan isu yang viral. Tiba-tiba isu viral itu bisa merubah kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai aturan, tetapi karena ada suara massa, ya, yang begitu kuat, sehingga seringkali suara massa ini lebih kuat dari katakanlah kebijakan atau militeristik. Nah, kalau seluruh dunia juga mendukung suatu bangsa, ya, walaupun bukan dengan kekuatan militernya, tetapi dukungan dari simpatik massa, maka negara yang punya kekuatan militer itu bisa lumpuh, karena
dunia ini saya kira penggunaan senjata militer hanya sekali-sekali, tetapi kebutuhan-kebutuhan lain yang seperti ekonomi, ya, seperti hubungan antara satu dengan manusia yang lainnya adalah suatu hubungan yang bersifat keseharian, maka kekuatan-kekuatan dan potensi itu yang lebih dominan, lebih kuat untuk mempengaruhi dan menentukan dari sebuah kemenangan pada suatu konfrontasi. Militer malah sekarang ini menurut saya sudah melemah posisinya dalam hal menunjukkan super atau power dari sebuah bangsa atau negara. Oke, baik Kak. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa konsep kemenangan dalam hubungan internasional sendiri itu ternyata jauh lebih kompleks dari kemenangan dari segi militer. Oke, baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa sih Kak banyak pengamat dan analis kemenangan perang, analis yang menilai tujuan utama Amerika Serikat dan Israel untuk mengganti pemerintahan Iran itu tidak tercapai? Ya betul, tidak tercapai karena walaupun secara individu tadi Amerika dan Israel telah berhasil membunuh pemimpin besar Revolusi Islam Iran itu Sayyid Ayatollah Ali Khamenei, akan tetapi sistem dan mekanisme selama ini yang telah berlangsung di Iran sampai hari ini juga terus berlanjut. Bahkan setelah kesahidan Ayatollah Ali Khamenei, dengan cepat terjadi pergantian kepemimpinan, ya, yang digantikan oleh Al-Mujtaba Khamenei yang merupakan anak dari Sayyid Ayatollah itu sendiri. Dan kemudian Republik Islam Iran juga tetap menjadi Republik Islam Iran. Bahkan rakyat semakin solid, ya, semakin loyal terhadap pemerintahan ini yang awalnya Amerika dan Israel memperkirakan bahwa ketika Ayatollah Ali Khamenei syahid, maka maka rakyat Iran dengan segera mengundang oposisi yang merupakan boneka dari Amerika sendiri, yang ada di Amerika, diundang untuk datang ke Iran menggantikan posisi Ayatollah Khamenei. Nah, kenyataannya tidak, malah Reza Pahlavi yang digadang-gadang akan menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang merupakan merupakan dukungan dari Amerika, itu tidak mendapat simpati secara nasional, ya, bahkan secara internasional oleh masyarakat Iran yang berada di seluruh dunia. Bahkan di TV kita pernah lihat bahwa Reza Pahlavi, ada beberapa warga Iran yang ada di Amerika malah kemudian melempari tomat Reza Pahlavi ketika melakukan orasi mengecam dan keinginannya untuk memerintah Republik Islam Iran sekarang ini. Nah, di antara masyarakat Iran yang hadir pada waktu itu, salah satu di antaranya melempari tomat Reza Pahlavi. Jadi betul bahwa Amerika sekali lagi gagal, dan juga Israel pasti selalu gagal untuk mencoba menghentikan cahaya sinar kemegahan dan keagungan dari Republik Islam Iran ini. Republik Islam Iran akan terus jaya dan bertahan hingga akhir dunia. Oke Kak, kalau boleh tahu sebenarnya seberapa besar sih dampak ekonomi dari konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel ini terhadap ekonomi global, Kak? Ya, sangat berpengaruh sekali. Saya kira setelah terjadi peperangan antara Amerika dan Iran, ya, yang didukung oleh Israel,
itu menimbulkan gelombang kepanikan secara ekonomi terutama ya, dan itu menimpa secara global. Di antaranya harga minyak melonjak naik, dan tentu kita tahu kalau harga minyak melonjak naik maka harga-harga lain ikut terdampak secara ada dampak domino dari fenomena naiknya harga minyak dunia ya, dan itu terbukti kemudian di Amerika, pasokan minyak ya itu untuk kepentingan industri sudah mengalami kekurangan. Nah, makanya salah satu strategi Amerika untuk mengantisipasi stok kekurangan minyak ini adalah melakukan perdamaian dengan Iran, karena selama ada peperangan atau serangan militer kepada Iran, maka Iran punya kebijakan untuk menutup Selat Hormuz, yang kita tahu Selat Hormuz ini adalah salah satu pusat lalu lintas dari lalu lintas pembawa stok minyak atau energi. Nah, sehingga ketika peperangan terjadi dan Iran menutup itu, maka tentu saja mempengaruhi persediaan energi ya, minyak di negara-negara industri, terutama di Amerika yang kita kenal sebagai negara industri terbesar di dunia. Itu membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, sehingga ketika perang terus terjadi dan Iran tidak bisa dilumpuhkan, maka itu adalah alamat yang sangat sangat berbahaya ya, kritis bagi Amerika itu sendiri. Oke. Ngomong-ngomong mengenai Selat Hormuz memang tidak heran ya jika perkembangan situasi di kawasan tersebut selalu menjadi perhatian banyak orang, negara dan pelaku ekonomi dari dunia. Nah, kemudian Kak, bagaimana memang perang ini atau konflik ini memengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, khususnya antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu? Ya, itu tergantung dari situasi ya. Kalau situasi ini menguntungkan atau memberikan hasil positif kepada langkah mereka, di mana tujuan awal mereka untuk menjatuhkan pemerintahan Iran dan terjadi perubahan rezim di Iran, maka hubungan Trump dengan Netanyahu itu juga akan semakin membaik. Tapi kalau sebaliknya terjadi bahwa Iran malah kemudian eksis dan semakin menunjukkan sebagai bangsa yang boleh disebut sekarang ini sebagai negara superpower, karena kemudian Iran melawan negara superpower, tapi ternyata Iran bisa menandingi, bahkan pada beberapa waktu-waktu tertentu Iran menunjukkan malah kemajuan-kemajuan ya, dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Amerika sendiri atau apa yang selama ini dipahami orang tentang Iran. Ternyata Iran punya kekuatan di luar perkiraan banyak pihak ya. Nah, akhirnya rencana mereka yang awalnya bahwa dia bisa berjaya untuk menaklukkan Iran dalam waktu tidak menghitung minggu, mungkin dalam 1-2 hari Iran bisa lumpuh, dan kenyataannya Iran hari ini terus eksis dan malah merepotkan Amerika sendiri ya, merugikan Amerika sendiri. Jadi bisa dikatakan hasil yang mereka hitung atau prediksi ternyata tidak mencapai sasaran atau target. Dengan sendirinya tentu kalau ada koalisi
malah koalisi itu menimbulkan kerugian bagi diri mereka sendiri, biasanya koalisi itu akan terjadi bentrok atau terjadi semacam tidak kekompakan, ya, mereka tidak kompak lagi. Bahkan Trump per hari ini atau beberapa hari yang lalu itu sudah memberikan signal-signal bahwa di antara mereka sudah terjadi perpecahan, ya. Misalnya Trump menyebut bahwa Netanyahu itu dibenci oleh masyarakat internasional, pemimpin dunia itu banyak yang mengkritik Netanyahu, tidak banyak pemimpin dunia yang tidak simpati kepada Netanyahu. Nah, kenyataan-kenyataan ini, fenomena ini menurut saya menunjukkan bahwa sudah terjadi koalisi mereka sudah pecah, ya, sudah tidak lagi punya hubungan yang dinamis antara Trump dengan Netanyahu. Singkatnya, Trump dengan Netanyahu ini sudah berseberangan arah. Memang juga di beberapa konten-konten viral mengenai konflik ini ada yang menyebut bahwa Amerika Serikat itu admin dunia dan keangkuhan mereka ini seakan terpatahkan dengan aksi perlawanan Iran yang ternyata membuahkan hasil. Nah, kemudian Kak, mengapa sih banyak pengamat yang menilai Iran justru memperoleh keuntungan strategis, politik dan geopolitik dengan berakhirnya konflik ini, Kak? Iya, betul. Saya kira saya sepakat dengan para analis itu, karena kemudian secara internasional Iran hari ini mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat internasional. Dari Inggris sendiri, Jerman, Prancis itu sudah mengatakan akan memulihkan embargo mereka terhadap Iran selama ini. Artinya karena hubungan perdagangan secara resmi antara Iran dengan Eropa selama ini, ya, masyarakat itu dilarang secara legal, ya. Nah, dengan peristiwa ini malah kemudian negara-negara tersebut menyampaikan bahwa akan membuka hubungan secara resmi dengan Iran. Jadi keuntungan secara geopolitik saya kira saya sepakat, dan negara-negara Afrika, ya, juga semakin memberikan simpati kepada Iran, dan negara-negara Afrika banyak kemudian melakukan hubungan dagang dengan Iran dan mengabaikan gertakan-gertakan atau larangan-larangan dari negara adidaya selama ini. Nah, dari Cina, ya, semakin kuat hubungan mereka antara Iran, ya, juga Rusia, ya, negara-negara Arab juga, termasuk Qatar, ya, hari ini Arab Saudi, bahkan Arab Saudi yang sebelumnya memberikan izin untuk operasinya militer Amerika, ya. Jadi base military, tempat Amerika melancarkan serangannya di Arab Saudi itu diberi izin, ya. Nah, hari ini Arab Saudi sudah tidak ada izin untuk melakukan operasi militer Amerika untuk menyerang Iran, dan Qatar juga seperti itu. Ya, negara-negara Arab sudah juga melakukan dukungan terhadap
terhadap Iran. Jadi secara geopolitik Iran mendapatkan keuntungan yang secara signifikan. Oke, menarik banget ya Kak, karena ini menunjukkan kalau dampak dari sebuah konflik itu seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi awal para pihak yang terlibat, tidak selalu buruk, dan bahkan Iran mendapatkan keuntungan dari berakhirnya konflik ini. Kemudian Kak, apa sih sebenarnya tujuan utama dari MOU 14 poin yang disepakati antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, intinya itu adalah sebetulnya menghentikan perang. Ya, intinya itu menghentikan perang, perdamaian terus dilakukan supaya kegiatan-kegiatan seperti pembukaan Selat Hormuz itu sudah bisa dilakukan lagi, ya. Tetapi tuntutan lain juga diminta oleh Iran, ya, terutama misalnya jangan lagi menyerang Lebanon, ya, juga Palestina dihentikan itu, ya, terus aset Iran yang selama ini dibekukan itu dicairkan lagi. Tapi intinya itu adalah perdamaian, dan perdamaian itu ditandai dengan berjalannya sistem-sistem ekonomi yang selama ini terhambat karena peperangan itu, ya. Terutama pembukaan Selat Hormuz, ya, tapi Selat Hormuz bagi Iran belum dibuka secara seluas-luasnya, tapi pembukaan secara terbatas. Saya kira Iran dalam hal ini ingin melihat keseriusan Amerika. Apakah Amerika bisa konsisten dengan tawaran perdamaian ini? Jangan sampai hanya sekedar trik, ya, sebagaimana selama ini terjadi, sehingga pembukaan Selat Hormuz juga dilakukan secara gradual, tidak secara open access, limited access untuk hari ini. Jadi intinya adalah perdamaian, tidak ada peperangan, sehingga aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek sosial bisa berjalan. Karena sekarang ini dunia sudah krisis, jadi kalau tidak dipenuhi segera pasokan minyak, maka industri bisa kolaps, dan tentu saja itu yang menjadi pertimbangan utama Donald Trump dan juga negara-negara Eropa agar terjadi perdamaian. Kak, menurut kakak sendiri, apakah MOU 14 poin ini akan benar-benar menjadi jalan menuju perdamaian permanen di Timur Tengah, atau hanya jeda sementara dari konflik? Iya, harapan saya sih itu semoga itu betul-betul jalan untuk perdamaian yang sejati, perdamaian yang abadi, manakala Amerika bisa konsisten dengan kesepakatan itu. Jangan sampai pada perjalanannya nanti Amerika melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah mereka tanda tangani, ya, antara Iran dan Amerika. Nah, kalau kedua negara ini, ya, konsisten terhadap itu, maka itu adalah jaminan. Tapi kalau Amerika mengkhianat, saya kira Iran kembali siap untuk melakukan perang terhadap siapapun di dunia ini, termasuk Amerika dan sekutunya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pandangan dan refleksi yang sangat menarik pada sesi kami kali ini. Tentunya ini menjadi perspektif yang penting bagi kita dalam memahami dinamika hubungan internasional yang terus berkembang ini. Nah, baiklah Sobat Iden, inilah demikian perbincangan kita dengan Kakak
Kakak Supratman pada episode podcast Identitas hari ini. Dan dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa dinamika hubungan Iran, Amerika Serikat, dan Israel itu tidak hanya berbicara tentang konflik dan keamanan, tetapi juga mencakup diplomasi, ekonomi, geopolitik, serta masa depan stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia. Nah, terima kasih banyak Kak atas Makasih ya. perspektif yang telah dibagikan kepada kita semua, dan terima kasih kepada Sobat Iden yang sudah menyaksikan podcast identitas kita sampai akhir. Saya Anggida pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast identitas berikutnya.